Shalom, kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini, tanggal 2 Juli 2024, dengan bacaan Ibrani pasal 2 ayatnya yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu mengawali seluruh aktivitas, rutinitas, dan tanggung jawab kami di hari yang Tuhan karuniakan ini. Karena itu tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, singkapkanlah firman-Mu bagi kami, agar dalam penyingkapan akan firman-Mu kami memahami kehendak Tuhan dan apa tujuan Tuhan bagi kami untuk menempatkan kami dalam kapasitas, dalam kehidupan, dalam tanggung jawab kami di dunia ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Sekali lagi bacaan kita terbaca di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang pertama dengan perikop keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan kita setiap hari. Dari bacaan kita di hari ini, saya memberikan tema bagi kita adalah kita harus teliti untuk memperhatikan apa yang kita dengar. Kita harus teliti untuk memperhatikan apa yang telah kita dengar. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, Paulus mengirimkan surat ini kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di daerah Asia, guna menguatkan iman percaya mereka, guna meneguhkan mereka dan mengokohkan mereka atas apa yang sudah mereka terima, keyakinan iman mereka kepada Yesus Kristus, supaya situasi apapun yang sedang mereka alami, entahkah mereka ada dalam keadaan yang baik-baik saja, ataukah ketika mereka berada di tengah-tengah tekanan atau hambatan, atau keadaan di mana mereka sementara ada dalam kondisi sedang dihambat oleh karena iman percaya mereka, tetapi mereka harus tetap teguh, harus tetap kuat, harus tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang sudah mereka terima itu jauh lebih berharga dari apapun di dalam dunia ini. Dan apa yang mereka terima dalam kehidupan mereka itu adalah hidup mereka yang tentunya akan membawa mereka kepada keselamatan. Kitab Ibrani yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaat orang Yahudi yang tersebar ini juga mau menekankan pentingnya Yesus Kristus dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kekuasaannya, kekuatannya, keperkasaannya, dan bagaimana kuasanya itu sudah menyelamatkan umat manusia. Dan di antara semua manusia itu adalah setiap orang-orang atau jemaat-jemaat ini yang mana Paulus menuliskan surat ini kepada mereka. Di ayatnya yang pertama, Paulus menekankan supaya mereka harus teliti untuk memperhatikan apa yang telah mereka dengar. Mendengar itu sesuatu yang penting. Jika kita salah mendengar, maka tentu kita akan salah untuk melakukan apa yang diinstruksikan. Karena itu penting sekali untuk telinga ini harus bisa menangkap dengan baik apa yang sudah didengar. Sebagai contoh, ketika kita disuruh untuk membersihkan rumah dari orang tua kita, maka tentu yang harus kita lakukan adalah membersihkan rumah. Bukan sebaliknya, kita melakukan adalah tidur dan tidak melakukan apa-apa. Sebab ada instruksi, dan instruksi itu hanya bisa ditangkap dengan pendengaran. Di sini Paulus menekankan kepada jemaat yang tersebar ini supaya penting sekali untuk teliti tentang apa yang sudah mereka dengar. Apa yang mereka dengar di sini adalah tentunya yang membangun iman percaya mereka. Karena di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang firman Kristus. Nah, oleh karena itu, untuk supaya mereka tetap teguh, kokoh, kuat di dalam iman mereka, penting untuk mereka menjaga apa yang sudah mereka dengar. Dan dengan demikian, mereka akan ditolong untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki harus mereka lakukan. Di sini kembali lagi saya mau mengarahkan kita kepada ayatnya yang pertama, memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Artinya, setelah kita mendengar apa yang sudah
menjadi keselamatan yang menjadi milik kita itu, maka tentu akan mengarahkan kita kepada sebuah kebenaran keselamatan. Jika kita tidak mendengar secara teliti, maka hal itu akan membuat kita hanyut atau terbawa oleh arus-arus dunia ini, oleh suara-suara yang lain yang bisa membuat kita melupakan ataupun meninggalkan apa yang sebenarnya sudah menjadi kekuatan kita selama ini, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Pemirsa channel Klapo Sukacita yang diberkati Tuhan, apa yang disampaikan oleh Paulus bukan hanya kepada jemaat dengan latar belakang orang Yahudi yang tersebar saja, tetapi untuk kita juga hari ini kita diingatkan untuk penting mendengar firman itu akan menumbuhkan iman kita. Jadi iman tidak hanya bukan timbul dari sebuah aktivitas pelayanan, tetapi dari mendengar apa? Mendengar firman Kristus. Nah, dengan demikian ketika kita memberi telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, fokus terhadap mendengar suara Tuhan, maka kita tahu apa tujuan kita di dalam dunia ini, apa yang Tuhan maksudkan dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Salah mendengar, maka akan salah langkah, dan tidak mendengar dengan tepat, maka tentu akan membuat kita juga tidak tepat dalam melakukan apa yang menjadi instruksi itu bagi kita. Karena itu penting sekali lagi saya ingatkan untuk mau membuka seluruh kehidupan kita supaya kita hanya fokus dengan mendengar firman, mendengar suara Tuhan. Sebab disitulah hidup kita, disitulah keselamatan yang akan kita dapatkan, disitulah janji-janji Allah yang akan terus Dia nyatakan dalam kehidupan kita, dalam kerja kita, dalam karya kita, dalam tanggung jawab kita sepanjang kita ada di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman. Biarlah Engkau terus senantiasa memberkati kami dalam hidup kerja dan tanggung jawab kami, dan berilah kami telinga yang senantiasa kami taruh untuk mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu yang adalah hidup kami, supaya kami tidak salah dalam melangkah, dan beri kami roh hikmat, pengertian, pengenalan, dan penyingkapan akan setiap hal yang kami dengar dari firman-firman-Mu itu ya Tuhan, supaya dalam penyingkapan akan kebenaran firman-Mu itu kami dituntun untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.